SMA Negeri 10 Kupang merupakan salah satu sekolah yang berada di pinggiran kota Kupang. Sekolah tersebut membutuhkan banyak perhatian khusus dari pemerintah kota, provinsi dan pusat. Sesuai dengan pantauan media ini, SMA Negeri 10 membutuhkan 4 ruang belajar dan jalan masuk. Untuk menyiasati ruang belajar yang masih kurang, pihaknya menggunakan ruang perpustakaan untuk ruang belajar. Selain itu, sekolah tersebut masih dikelilingi dengan semak belukar, dan untuk kenyamanan siswa, SMA Negeri 10 Kupang membutuhkan pagar keliling, di atas lahan seluas 10.000 meter persegi. Mengingat sekolah tersebut menampung siswa-siswi yang berada di pinggiran kota Kupang yang tidak dapat menjangkau sekolah di dalam kota. Terkait dengan sistem pembelajaran yang diterapkan di SMA Negeri 10 Kupang pasca pandemi COVID-19, Dr. Andus Daniel Bole dalam perbincangannya dengan channel News Daring di ruang kerjanya pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 2021, ia mengatakan bahwa, pembelajaran tatap muka terbatas, pihaknya menggunakan sistem pembelajaran shift-shiftan dan silang. Sedangkan pelaksanaan PTM telah digelar sejak tanggal 27 September tahun 2021, sesuai petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Ayo, ikuti selengkapnya perbincangan Kepala Sekolah dan channel News Daring di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel kesayangan Anda dengan, tekan subscribe, like, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar Anda dapat melihat video-video terbaru dari kami. SMA 10 Kupang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini sudah sejak tanggal 27 September 2021, di mana sesuai dengan edaran dari Bapak Kadis, kegiatan itu harus dimulai tanggal 27 September itu. Jumlah siswa sebanyak 321 orang. Sistem yang kita terapkan di SMA Negeri 10 Kupang ini ada dua, yaitu sistem SAFE untuk kelas 10 dan 11. Kemudian untuk kelas 12 itu dilaksanakan secara silang. Nah, 1 jam pembelajaran itu selama 35 menit. Kemudian dalam 1 hari itu anak-anak menerima pelajaran, kalau pada hari Senin kecuali Jumat, Senin sampai Sabtu kecuali Jumat itu 8 mata pelajaran, dan untuk hari Jumat seperti hari ini itu hanya 6 mata pelajaran. Terkait dengan PTM yang Bapak memilih itu dua-dua ya, shift sama silang. Ada keunggulan dan ada pasti ada yang kurang dari antara dua-duanya nih. Kalau yang tepatnya menurut Bapak tuh menggunakan yang mana? Shift atau silang? Dua-dua sebenarnya sama saja. Maksudnya begini. Tapi kan jam pelajarannya ini jam pelajarannya itu yang shift. Shift itu karena jumlah siswa lebih dari 20-an orang ke atas, sehingga perlu dibagi dua. Nah, sedangkan yang jumlahnya di bawah 20 itu mereka silang. Artinya tidak dibagi kelas itu. Jadi kalau silang ini dia aktif berapa hari di sekolah? 2 hari. 2 hari. Untuk kelas 10, kelas 11 itu shift 1. Shift 1. Itu 2 hari. 2 hari. Kemudian shift 2-nya juga 2 hari. Sistem silangnya juga 2 hari. 2 hari. Jadi setiap kelas paralel ini mereka hanya datang setiap minggu itu hanya 2 kali pertemuan tatap muka. Selanjutnya mereka online. 4 hari lainnya itu mereka di rumah menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diperoleh pada saat pembelajaran tatap muka. Ini kan kalau kita lihat juga kalau mereka di luar di rumah itu terkait dengan beban juga ya. Bagaimana biaya paket lagi atau bagaimana sekolah mengatasinya? Sebenarnya dari sekolah ini ada juga ini bantuan dari sekolah. Kemudian di sekolah juga ada wifi kalau ada anak-anak yang kebetulan kesulitan dalam hal internet. Itu mereka bisa
dapat ini wifi dan Dan sekolah. apakah itu tidak akan membebani guru lagi terkait dengan pembelajaran Oh, online? maksudnya tidak juga. Sudah tidak lagi. Tidak. Tapi memang perlu disadari bahwa banyak keterbatasan kita di sini, di pinggiran kota ini ada kira-kira anak-anak kita ini sekitar sampai 15% lah. Anak-anak kita ini tidak punya HP. Nah, mereka itu keaktifan dengan kondisi anak-anak setelah PTM ini jumlah keaktifan mereka itu 85% ke atas. ya. Artinya sudah mulai normal kembali. Sudah mulai normal. Ya. Nah, terkait dengan vaksinasi, berapa banyak siswa yang sudah divaksin di SMA Tikrit? Untuk siswa yang divaksin ini ada 2 tahap. Ya. Malah ada 3. Yang pertama ada yang secara mandiri, itu mereka mendaftar di beberapa tempat yang melaksanakan vaksinasi. Kemudian yang kedua itu kita ikut vaksinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Itu anak yang terserap itu 35 orang. Sedangkan sisanya tanggal 25 46 siswa. Jadi memang masih ada beberapa siswa yang belum divaksin. Pada saat ini vaksinasi secara umum di sekolah baru-baru yang dilaksanakan oleh Puskesmas Sikumana, itu anak-anak dalam keadaan sakit. Ada yang tidak datang sekolah. Apa artinya sakit biasa ya, bukan karena COVID ya? Bukan karena COVID. Nah, ingin tahu sedikit, ada tidak hambatan atau halangan dari orang tua atau orang tua menolak gitu terkait dengan siswa divaksin? Ada tidak di sini? Sebenarnya ada pernah ada satu yang yang mengatakan bahwa anak saya sakit. Artinya karena alasan sakit itu. Alasan sakit. Artinya semua di sini orang tua memberikan persetujuan. Ya, mereka memberikan persetujuan. Jadi rata-rata yang yang tidak divaksin itu ada beberapa orang ini karena ada kesehatan. Saya kemarin sudah arahkan mereka yang karena kali lalu sakit ini tanggal 2 ini ada vaksin di Gereja Paulus, dan juga kita rencana kalau memang ada beberapa yang kita arahkan ke puskesmas kemana. Ya, kita yang belum divaksin kita harapkan mereka di rumah dulu. Kita kasih mereka pembelajaran secara daring. Jadi mereka tidak yang khusus. Bagaimana dengan kesiapan guru di sini, Bapak? Guru siap. Jumlahnya berapa banyak guru? Kita di sini guru ada 33 ya. 33 orang. Semua sudah PNS? Oh tidak. Kita PNS hanya 18 orang. Sisanya 17-nya guru, satunya pegawai. Lainnya itu ada sekitar 15, itu adalah guru honor. Pesan Bapak kepada siswa-siswi yang ada di sini dan orang tua dan juga kepada pemerintah bagaimana memperhatikan SMA Negeri 10. Ya, harapan kita kepada orang tua, mereka mendukung sepenuhnya kepada semua kegiatan di sekolah ini. Kebetulan kita SMA 10 tahun 2021 terpilih menjadi sekolah penggerak di Kota Kupang. Kita berharap kepada orang tua bersama semua stakeholder yang ada bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini. Juga pada pemerintah tentunya ya tetap memperhatikan kami walaupun ada di sini. Memang sudah ada bantuan-bantuan pemerintah. Kan lalu juga pemerintah sudah membantu kita untuk seperti membuat unit toilet modern. Kita sudah pakai sampai saat ini. Jadi kita masih membutuhkan kelas. Ya, kita di sini ada 12 rombel, tetapi hanya ruang kelas hanya terdapat 8. Oleh karena itu kami siasati dengan tahun lalu itu kita bangun satu ruang kelas dengan swadaya. Tahun ini kita ada sementara bangun juga satu kelas. Sedangkan kita manfaatkan lab untuk pembelajaran, ruang belajar. Kemudian ruang perpustakaan juga kita sekat untuk ruang belajar. Berarti masih kurang berapa banyak ruang belajar di SMA 10? Masih kurang 4. 4 ya? 4. Terus tentu salah satu fasilitas jalan ya? Ya, memang rencananya memang ini jalan ini
kita sudah melakukan pertemuan dengan pihak kelurahan, tetapi karena COVID akhirnya jalan yang semula mau dibuat ini belum buat juga. Rencana tahun ini kita juga secara swadaya mau paling tidak bikin tanah putih yang siap. Kita ada siap sedikit. Dan ini luas tanahnya berapa, Pak? 10.000 meter persegi. Ya. Berarti ini soal betul. pagar, sebenarnya kita tahun 2019 ketika saya masuk awal di sini, kita sudah tanam pohon. Sebagian besar 85% di bagian belakang itu sudah tumbuh sampai di sini, tapi kita belum kasih kawat. Dari ini pakai kawat, pakai Ya, kayu. rencananya pakai kawat. Tapi pertemuan komite bilang ini kita mau bikin pagar tembok saja. Jadi memang mestinya kemarin itu kita sudah memulai dengan walaupun sedikit, tetapi karena kita ada bangun kelas baru ini, kita arahkan perhatian di kelas baru. Baik Bapak, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Baik, terima kasih Tuhan berkati. Ya, sama-sama.